Hello there, I'm Hagai. Welcome to this lesson. Di video ini, kita akan membahas beberapa arti atau makna dari kata follow dalam bahasa Inggris. Mari kita bahas bentuk follow sebagai verb. Follow merupakan kata kerja, verb. Verb kan ada yang berbentuk regular verb, kata kerja beraturan, dan ada juga yang berbentuk irregular verb, kata kerja tak beraturan. Follow termasuk ke regular verb, kata kerja beraturan. Verb 1, follow. Verb 2, followed. Verb 3, followed. Dalam simple present, kalau untuk subjek he, she, dan it, di kata kerjanya kan ditambah s atau es. Misalnya, go menjadi goes, call menjadi calls, fix menjadi fixes. Nah, kalau kata kerja follow untuk subjek he, she, dan it ditambah s kalau dalam simple present tense. Follow menjadi follows. Simple present, I follow, you follow, he follows, she follows, it follows, we follow, you follow, they follow. Mudah untuk dipaham ya? Sekarang mari kita bahas beberapa arti atau makna dari kata follow. Yang pertama, follow bisa berarti mengikuti seseorang atau sesuatu dari belakang. Coba kalian lihat gambar ini. Anak ini kita beri nama Johnny. Johnny is following his father. Johnny sedang mengikuti ayahnya. Siapa yang tahu kalimat ini dalam bentuk tenses apa? Kalimat ini berbentuk present continuous tense. I will follow you to the park. Aku akan mengikutimu ke taman. Follow me. I know where we are going. Ikuti aku. Aku tahu kemana kita akan pergi. Yang kedua, follow bisa berarti mengikuti suatu jalur tertentu. Jalur yang saya maksud bisa berupa trotoar, jalan raya, jalan kecil di pedesaan, rel kereta api, jalan di gang, dan seterusnya. Ini biasanya kita gunakan untuk berbicara mengenai jalan ke sebuah lokasi. Misalnya, Johnny sedang tersesat di suatu daerah. Lalu dia bertanya ke kita, di mana stasiun kereta api? Johnny, excuse me, where is the train station? Permisi, di mana stasiun kereta? Kita, follow the road into the park. The train station is on the left. Ikuti jalan menuju taman. Stasiun kereta ada di sebelah kiri. Follow this path until you see a blue house. Ikuti jalan ini sampai kamu melihat rumah warna biru. Yang ketiga, follow bisa berarti sesuatu terjadi setelah sesuatu, ataupun sesuatu terjadi sebelum sesuatu. Contohnya, a buffet will follow the meeting. Ini maksudnya, buffet akan diadakan setelah meeting. Kalian tahu kan apa itu buffet? Buffet adalah makan bersama, yang dimana semua makanan dan minuman sudah tersedia di meja panjang. Lalu kita bisa mengambil makanan ataupun minuman yang kita mau. Tapi ingat, biasanya saat mengambil makanan atau minuman, kita akan antri. For dinner, I have a pizza followed by a cake. Untuk makan malam, saya makan pizza diikuti dengan kue. Maksudnya, pada waktu makan malam, saya pertama makan pizza. Setelah itu, saya makan kue. Di sini, ini akan mengikuti ini. Jadi, ini yang pertama dilakukan. Di sini, ini diikuti oleh ini. Karena ini yang diikuti, maka inilah yang pertama dimakan. Mudah untuk dipahami ya. Yang keempat, follow bisa berarti mengikuti instruksi
aturan, ataupun perintah. Contoh, Johnny is following the instructions to assemble the furniture. Soldiers must follow orders. Tina decided to follow her manager's advice. Tina memutuskan untuk mengikuti saran manajernya. Johnny punya hobi memasak, lalu dia membuat nasi goreng yang dia lihat resepnya dari sebuah buku. Ketika dihidangkan, lalu ibunya bertanya ke Johnny, "Ibunya, how did you make that fried rice?" "Bagaimana kamu membuat nasi goreng ini?" "Johnny, I followed the recipe in the book." Saya mengikuti resep di buku. Yang kelima, follow bisa berarti kita sangat tertarik terhadap sesuatu hal, sehingga kita tidak ketinggalan dengan berita atau kabar terbaru mengenai hal tersebut. Contohnya, Johnny likes to follow football. Itu berarti Johnny sangat tertarik dengan sepak bola, sehingga dia tidak ketinggalan dengan berita-berita atau kabar-kabar terbaru mengenai sepak bola. Johnny doesn't like to follow football. Itu berarti bahwa Johnny tidak tertarik dengan sepak bola. Jadi, apapun berita atau kabar terbaru mengenai sepak bola, Johnny tidak peduli sama sekali. Yang keenam, follow bisa berarti mengerti mengenai sesuatu atau seseorang. Contoh, the lesson is difficult to follow. The lesson is difficult to understand. Maknanya sama, yaitu memberitahu bahwa pelajarannya sulit untuk dimengerti. Do you follow? Do you understand? Maknanya sama, yaitu bertanya, apakah kamu mengerti? Ini yang paling umum dan sering kita jumpai ketika kita menggunakan sosial media. Yang ketujuh, follow bisa berarti mengikuti akun sosial media yang dibuat oleh individu atau kelompok tertentu. Ada macam-macam alasan kenapa kita mengikuti akun sosial media seseorang. Secara umum, kita mengikuti suatu akun sosial media karena kita tertarik dengan postingan-postingan yang dibuat. Kalau kita selidiki lebih dalam, ada juga yang mengikuti akun sosial media seseorang bukan karena suka dengan postingan-postingan yang dibuat, tetapi karena suka dengan si pembuat akun. Apakah kalian pernah ngalami? I follow Johnny on Instagram. Saya mengikuti Johnny di Instagram. Dinda follows Johnny on Facebook. Dinda mengikuti Johnny di Facebook. Jika kalian belajar hal baru dari video ini, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Kalau ada materi bahasa Inggris yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar kita bahas di video berikutnya. See you!